Hikmah puasa yang jarang diketahui oleh sebagian orang. Banyak dari kita kuat menahan lapar, tetapi lemah dalam menahan emosi. Banyak dari kita sangat kuat menahan makan, tapi tidak sanggup menahan marah. Padahal puasa itu adalah pengendalian diri. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berkata, kalau kamu bisa menahan yang halal di siang hari, maka seharusnya kamu lebih mampu menahan yang haram sepanjang hidupmu. Maka dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa Allah ingin memberitahu kita, dengan puasa kita tidak hanya disuruh untuk mendidik jasadiah kita, akan tetapi yang lebih penting daripada itu adalah batiniah kita. Para nasihat yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, puasa mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga batasan-batasan kita kepada hal-hal yang dilarang, supaya nanti ketika bulan ini berakhir kita akan menjadi pribadi yang fitrah, pribadi yang terbebas dari segala dosa dan menjadi insan kamil yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang kedua yakni puasa adalah ibadah sir. Bisa kita lihat kalau sholat itu kelihatan atau dilihat banyak orang. Kalau apa itu namanya sedekah, ketika kita memberikan sebagian harta, sebagian makanan kepada orang lain, kita dilihat oleh orang lain. Ketika haji, kita dilihat oleh orang lain. Akan tetapi puasa itu adalah ibadah yang khusus kita dengan Allah yang tahu. Orang tidak tahu apakah kita benar-benar puasa atau tidak. Kita bisa saja sembunyi-sembunyi makan dan minum ketika tidak ada orang lain. Contoh seperti Fadil ketika tadi pagi bersahur, kemudian ketika dalam perjalanan ia puasa di siang hari, ketika ia berwudu, tidak ada orang, ketika dia mengusapkan wajah, kemudian dia meminum sedikit air dan menelannya dengan sengaja. Dan itu tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya mohon bahwa manfaatkanlah ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kan Allah telah mengatakan sendiri dalam hadisnya bahwa semua amal anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Kalau kita membaca Al-Quran itu dibalas satu huruf satu kebaikan, maka puasa yang dilakukan dengan penuh keikhlasan itu balasannya 10 kali lipat dari apa yang dilakukan ketika kita membaca satu huruf satu kebaikan. Ini membuktikan kalau ibadah puasa benar-benar ibadah yang spesial, karena ibadah puasa adalah ibadah yang paling dekat dengan keikhlasannya. Ramadan melatih kita menjadi hamba yang benar, baik dalam perkataan dan perbuatan, bukan karena dilihat oleh manusia, tetapi karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hikmah. Yang ketiga adalah Ramadan adalah sebagai ujian bagi orang-orang yang benar-benar mencintai Allah atau tidak mencintai. Bisa kita lihat ketika datangnya bulan Ramadan, banyak sekali masjid-masjid penuh. Semua jamaah berdatangan, baik itu dari golongan orang tua, remaja, dan anak-anak. Mereka khusyuk melaksanakan kewajiban sholat isya dan tarawih. Di saat bulan puasa juga kita banyak mendengar lantunan gemuruh bacaan Al-Quran, baik di masjid-masjid ataupun di rumah-rumah.
Banyak sekali di bulan Ramadan kita lihat orang-orang banyak berbondong-bondong memberikan sedekahnya, memberikan takjilnya kepada sesama muslim, takjil yang terbaik yang ia miliki. Dan ketika bulan Ramadan berakhir, tidak ada satupun kegiatan positif yang dilakukan ketika Ramadan itu diulangi di selain bulan Ramadan. Nah, ini menjadi ujian bagi kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam melakukan kebaikan, yang rajin melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan? Siapa orang yang benar-benar melakukan ini, maka dia termasuk orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang hanya melakukan kebaikan di bulan Ramadan saja, kita tidak bisa mengatakan dia cinta kepada Allah. Dia hanya mengikuti mayoritas sebagian orang saja. Nah, inilah yang diwanti-wanti, yang diharapkan supaya kita bisa melakukan kegiatan ibadah mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai kebaikan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang membenci atau tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang keempat yakni puasa atau menahan lapar itu menghancurkan kesombongan. Kenapa Allah memilih kesombongan menjadi penghancur? Kenapa Allah memilih puasa untuk mendidik kita menghancurkan kesombongan? Salah satu rahasianya adalah karena lapar. Karena dengan laparlah orang itu bisa sedikit berkurang. Bisa kita lihat ketika bulan Ramadan, orang kayakah dia, orang miskinkah dia, pejabatkah dia, presidenkah dia, security-kah dia, orang hebatkah dia? Dia semua itu pasti merasakan haus dan dahaga setiap hari di bulan Ramadan karena puasa. Hal ini membuktikan bahwa sehebat apapun manusia, kalau tidak makan beberapa jam saja, maka ia tidak akan berdaya. Maka dengan puasa kita bisa menghancurkan ego dan kesombongan yang ada dalam diri kita. Sebagaimana contohnya banyak sekali ulama terdahulu yang slogannya itu 3. Sedikit makan, sedikit berbicara, dan sedikit tidurnya. Nah, makanya dengan rahasia puasa, ulama-ulama terdahulu itu menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang soleh, sebab dia bisa menaklukkan hawa nafsunya, ego dan kesombongannya. Maka dari itu kita harus mencontoh bahwasanya puasa menjadi salah satu ibadah yang manfaat dan fadilahnya itu sangat besar.